Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Saya di sini berperan sebagai moderator untuk sesi diskusi kali ini. Untuk sesi diskusi kali ini, kita akan mengangkat topik yang sangat krusial bagi keberlangsungan perusahaan modern, yaitu process-based organization. Di sini saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Ahmad Dafa, Victorius, Ezra, Adila, Ervido, dan Syafira. Untuk teman-teman sekalian, kita seringkali melihat perusahaan yang cukup besar dan mempunyai sumber daya yang sangat amat melimpah. Tapi perusahaan-perusahaan tersebut agak kurang lincah dibandingkan dengan perusahaan startup. Nah, masalahnya itu seringkali ada di struktur organisasi, di mana materi yang kita pelajari ini akan menawarkan solusi lewat pendekatan berbasis proses. Untuk membuka diskusi, mungkin boleh Ahmad Dafa jelaskan apa sih kira-kira perbedaan paling mendasar antara organisasi tradisional dengan organisasi berbasis proses ini? Oke, makasih Ra. Jadi perbedaan utamanya itu ada pada kacamata yang kita pakai. Nah, di organisasi tradisional atau fungsional itu kacamatanya atau arahnya itu ketika sebetulnya itu disusun berdasarkan keahlian. Kayak misalnya dalam satu organisasi itu ada departemen IT, departemen HR, departemen marketing, dan usaha itu ada pada pelaporan ke atasan. Sedangkan di proses base itu kacamatanya itu horizontal. Jadi kita melihat perusahaan itu sebagai sekumpulan aktivitas yang mengalir dari input sampai output yang menghasilkan kayak sesuatu yang bernilai bagi pelanggan. Betul sekali Dava, saya ingin menambahkan istilah penting di sini fungsional silo, di mana di struktur lama itu departemen-departemen itu seperti hidup di dalam menara masing-masing. Mereka jarang mengobrol, akibatnya sering terjadi lemparan tanggung jawab. Nah, organisasi berbasis proses hadir untuk meruntuhkan menara-menara itu agar terjadinya kolaborasi. Jadi istilah meruntuhkan silo itu sangat visual ya, Vic. Nah, kira-kira Ezra, jika sikat-sikat departemen itu sudah runtuh, apa sih keuntungan nyatanya buat pelanggan kita? Keuntungan utamanya adalah customer satisfaction ya. Jadi dalam organisasi proses semua orang dalam tim itu mulai dari produksi sampai ke pengiriman, sebenarnya mereka tuh harus sadar bahwa mereka itu adalah sebuah satu chain atau satu rantai yang utuh tanpa adanya terputus-putus. Jadi tujuan mereka itu bukan sekedar menyelesaikan tugas harian dari awal sampai akhir, tapi mereka itu harus make sure atau memastikan bahwa pelanggan itu benar-benar puas dan juga memiliki nilai tambah yang diberikan oleh si perusahaan kepada si customer tadi. Jadi segala hambatan yang bikin pelanggan menunggu lama itu sebenarnya bisa dipotong ataupun bisa dipangkas. Setuju banget Zra. Jadi ini tuh membuat perusahaan jadi jauh lebih agile atau responsif. Jadi coba bayangin aja nih, misal kalau ada komplain di struktur yang lama, itu tuh komplain harus naik dulu ke manajer lalu pindah ke departemen baru turun lagi. Nah itu kan lama ya. Nah di struktur proses karena timnya bekerja horizontal, mereka bisa langsung eksekusi yang solid saat itu juga. Oh, jadi gitu ya. Jadi kuncinya itu adalah kecepatan dan fokus pelanggan. Tapi kira-kira gimana sih cara kerjanya di lapangan? Siapa yang bertanggung jawab? Oke, jadi disinilah peran cross functional team, satu tim lintas rugi. Jadi tim ini isi bukan orang yang skillnya sama semua, tapi dicampur. Ada orang teknis, ada orang bisnis, duduk bareng mengelola proses itu. Mereka biasanya diberikan kebebasan atau autonomy sebagai self management. Jadi mereka suka mengatur cara mereka sendiri dalam mencapai target. Yang penting targetnya tercapai dengan cara mereka sendiri. Dan peran manajer ini juga berubah total dari yang tadinya hanya mengawasi atau menyuruh-nyuruh saja. Manajer juga bertindak sebagai proses owner atau fasilitator. Jadi tugasnya tuh menyediakan tools, latih kompetensi tim dan membangun sistem agar lebih berjalan dengan lancar setiap prosesnya gitu. Jadi pemimpin tuh bukan hanya melayani suatu atau mengawasi suatu tim, tapi juga mendukung dan memberikan fasilitas untuk proses. Pergeseran dari bos jadi fasilitator itu jujur menarik banget. Tapi pasti ada tantangannya nggak sih? Menurut kalian apa sih yang paling sulit?
Kalau dari aku sendiri, menurut pendapat aku itu tantangan terbesarnya itu ada di mindset atau pola pikir. Kayak mengubah kebiasaan suatu karyawan itu yang tadinya pasif menunggu perintah menjadi aktif mengambil keputusan itu susah, butuh yang namanya revolusi budaya kerja. Benar, dan sistem rewardnya juga harus diganti. Jangan lagi menilai kinerja individu semata, tapi nilailah seberapa besar kontribusi tim tersebut terhadap kepuasan pelanggan. Oke, mungkin itu aja diskusi yang sangat amat berat ya untuk hari ini. Dapat saya simpulkan juga bahwasannya proses based organization itu bukan sekedar ganti bangun organisasi, tapi juga transformasi total cara kita bekerja, dan yang tadinya berkotak-kotak atau silo itu menjadi terintegrasi. Dari fokus yang ke atasan menjadi fokus yang ke pelanggan, dan peran manajer berubah menjadi peran pendukung utama bagi tim lintas fungsi. Mungkin terima kasih kepada rekan-rekan saya semua atas ulasannya. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Mutiara pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Bye-bye.